Dan lanjut, tak berapa lama kemudian empat jaksa turun ke sel IB, hendak memaksa imam besar kembali sidang online. Akhirnya IB marah besar. Semua polisi dan tahanan menyaksikan kemarahan IB ini. IB menyatakan dengan keras dan suara lantang, walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online. Walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online. Wow, dahsyat. Top. Emang kelas beliau tuh beda banget ya. Kemudian imam besar menyampaikan sikapnya, mulai saat ini jangan jemput saya kecuali sidang offline yang hadirkan saya di ruang sidang. Jika hakim tetap ngotot sidang online, maka silakan sidang dengan jaksa saja. Saya tinggal tunggu vonisnya, mau hukum seumur hidup atau hukum mati sekalipun. Habib Rizik Syihab dan tim pengacaranya akhirnya mengambil langkah tegas karena terus dipaksakan untuk disidangkan secara virtual oleh majelis hakim dalam perkara terkait tes swab di RS Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Salah satu tim pengacara Habib Rizik yang menyampaikan protes adalah Bapak Munarman. Tim pengacara Habib Rizik tidak bersedia mengikuti persidangan online. Mereka meminta agar Habib Rizik sebagai terdakwa dihadirkan dalam persidangan offline. Dan saya sebagai terdakwa tidak bersedia disidang secara online. Maaf, beribu maaf. Karena ini menyangkut nasib saya. Saya sudah 3 bulan di penjara. Saya ingin pengadilan ini berjalan fair. Saya ingin pengadilan ini berjalan dengan saya mendapatkan hak saya dan kebebasan saya untuk hadir di ruang sidang. Kalau jaksa dan penuntut umum beramai-ramai, jumlahnya lebih dari 20 orang, bisa menghadir di ruang sidang, kenapa saya seorang diri harus dihalang-halangi untuk hadir di ruang sidang? Terima kasih Majelis Hakim. Saya tetap memohon untuk bisa dihadirkan di ruang sidang dari awal sidang sampai di akhir keputusan nanti. Terima kasih. Jadi demikian ya, jawaban Majelis Hakim tetap satu ya. Sidang hari ini karena tidak ada kendala ya. Majelis Hakim. Kendala teknis maupun apa ya. Majelis Hakim. Interupsi Majelis Hakim. Ya. Ini oke, kendala teknis teratasi. Tapi dasar hukum dari persidangan ini hanya berdasarkan SEMA. Karena Amerika, mohon maaf, perma. Iya, di Amerika itu undang-undangnya dulu diubah Majelis Hakim. Iya. Tidak bisa undang-undang diubah-ubah dengan aturan di bawahnya. Itu pertama. Syarat sidang offline online itu di seluruh dunia terjadi. Kami paham, kami ini mengerti hukum, kami punya wawasan tentang itu. Kita kan semua bukan orang bodoh. Ya. Tetapi undang-undang harus diubah dengan undang-undang, bukan dengan undang-undang peraturan di bawahnya. Tidak bisa Majelis Hakim menyarankan uji di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang mengeluarkan diuji Mahkamah Agung. Itu kan namanya kekonyolan. Itu pertama. Yang kedua, di Amerika itu ada syarat-syarat lain. Syarat utamanya untuk bisa dilakukan sidang online adalah persetujuan dari terdakwa. Terdakwa sudah menyampaikan tidak setuju. Kalau ini dipaksakan juga mulai dari awal, kita ini melanggar prinsip negara hukum. Kita ini orang hukum. Untuk apa kita berjubah hukum ini kalau kita langgar hukumnya? Jadi kita tegakkan saja undang-undang. Karena itu kewenangannya ada di Majelis Hakim. Kalau Majelis Hakim pun tidak menegakkan undang-undang, bagaimana keadilan bagi terdakwa untuk kita dapatkan pada kesempatan-kesempatan di persidangan kemudian? Itu yang prinsip utama, keadilan. Ini adalah pengadilan, ini bukan sekedar persidangan untuk penghakiman dan penghukuman. Ini pengadilan. Bersikap adil adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Namun hakim tetap bersikukuh untuk melanjutkan persidangan. Dengan tegas Bapak Munarman lantas mengajak tim pengacara lainnya agar meninggalkan ruang sidang. Habib Rizik yang berada di Bareskrim Polri pun akhirnya ikut walk out. Bahwa Majelis Hakim bertetap pada hasil musyawarah hari ini, sidang akan dilanjutkan secara online. Ya. Demikian, kalau demikian Majelis Hakim berketetapan kami tidak akan mengikuti sidang online. Kami tidak akan mengikuti sidang online. Tidak ada. Mohon maaf, saya bicara dulu. Tidak ada. Mohon maaf. Biarkan sidang online. Biarkan sidang online.
Maaf Majelis Hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok. Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf, apalagi pengacara saya sudah menyatakan juga tanpa tekanan bahwa saya tidak akan mengikuti sidang online, dan sidang hari ini saya tidak akan mengikuti. Dengan demikian saya akan keluar dari ruangan ini. Mohon maaf, terima kasih. Silakan dimatikan, karena harus dimatikan, di ruangan ini harus dimatikan. Ya. Terlihat pula dalam video sidang yang ditayangkan secara online saat Habib Rizik didampingi pengacara Aziz Yanwar dan Ali Alatas walk out dari ruang sidang online, namun terdengar juga suara Habib Rizik saat dihalangi oleh penyidik Mabes Polri. Sekarang begini, Anda keluar. Iya, ya Anda paham. Sekarang begini, Pak. Anda kan sudah menyatakan keluar. Pengacara Anda semua sudah keluar dari ruang sidang. Lihat tuh, pengacara Anda sudah ada satu. Ya, jangan dulu, tidak ada masalah. Anda pernah sidang, Anda pernah dua kali. Jadi begini, silakan hakim bersidang, silakan putuskan apa yang Anda lakukan. Akibatnya Habib Rizik terpancing kemarahannya, suara beliau menggelegar satu gedung dan terdengar pula di video siaran langsung persidangan. Habib Rizik menyemprot penyidik yang menghalanginya keluar sidang online. Saya mau balik ke saya mesti balik ke sana. Nanti jangan ikut campur. Ini urusan hukum. Anda berdasarkan hukum apa? Keluarkan. Saya mau tahu. Dia bukan sama menyatakan keluar. Anda jangan maksa. Ini hak saya. Bagi saya sudah selesai. Kembali ke sel. Saya kembali ke sel. Terima kasih. Hak saya. Ayo buat aja. Ayo. Di situ. Terima kasih Pak. Tidak, nanti biar pengacara besok ketemu hasilnya, diberi surat resmi, diproses. Kita enggak, besok pengacara datang. Besok pengacara akan datang. Ini Aziz besok hakim bawa surat bicarakan. Gimana baik? Gitu. Apa hakim mau sidang hanya dengan jaksa dan rektor atau gimana? Ya enggak. Saya sudah apa? Karena ini urusan hukum. Saya mengamalkan dia. Polisi nggak boleh campur lagi. Terima kasih. Saya kembali ke saya. Assalamualaikum. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang karena saudara menyatakan kosong. Silakan. Sidang masih berlangsung. Kalau saudara akan tidak menggunakan haknya, silakan. Menunggu. Saudara harus mendengarkan. Ini bukan sidangin absensia. Kita sama saja mau mereka Assalamualaikum karena persidangan sudah mulai sidang jadi diteruskan. Yang sudah menunjukkan silakan mengulang. Untuk keseluruhan keamanan, tolong tidak akan dilanjutkan dibantu untuk dilakukan.
silakan majelis hakim akan meneruskan persidangan kali lengkap dan menunggu tetap alat dan kalian sekolah tinggi buat apa? Kami rakyat kecil ingin mendengar. Dari pagi mendengar begini aja nggak ada. Dan akhirnya Imam Besar Habib Rizik Syihab kembali ke selnya. Tak berapa lama kemudian 4 jaksa turun ke sel Habib Rizik, hendak memaksa Habib Rizik kembali sidang online. Akhirnya Habib Rizik marah besar, semua polisi dan tahanan menyaksikan. Imam Besar Habib Rizik Syihab menyatakan dengan suara keras dan lantang, walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online. Dan Imam Besar Habib Rizik Syihab juga menyampaikan sikapnya, mulai saat ini jangan jemput saya, kecuali sidang offline yang hadirkan saya di ruang sidang. Jika hakim tetap ngotot sidang online, maka silakan sidang dengan jaksa saja. Saya tinggal tunggu vonisnya, mau hukum seumur hidup atau hukum mati sekalipun. Akhirnya Imam Besar Habib Rizik Syihab didampingi oleh Kiai Sobri Lubis dan Habib Hanif masuk kembali ke sel tahanan, dan semua tahanan menyambut dengan nasyid gembira. Robana atina fid dunya hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Kemarin kita sama-sama ikuti ya, paling sedikit maksud saya kita sama-sama tahu digelar sidang perdana Habib Rizik Syihab atas 3 tuduhan sekaligus. Kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung, dan tes swab di Rumah Sakit Umi. Anda bisa bayangin karena dituduh menghalang-halangi tes swab di Rumah Sakit Umi pun Habib Rizik bisa dibawa ke persidangan, dan untuk itu dia ditahan setelah sekian puluh hari. Luar biasa. Jadi memang cerita soal kezaliman penguasa terhadap Habib Rizik, khususnya pada umat Islam pada umumnya, ini memang tak henti-hentinya. Dan kemarin saudara, bagaimana kita sama-sama tahu bahwa penguasa dengan elemennya, dengan aparatnya, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ya, menunjukkan arogansi kekuasaan sekaligus menjam istilah Rocky Gerung, menontonkan kedunguannya, mempertontonkan kedunguannya. Bayangkan, sidang yang ditunggu-tunggu dan dibanjiri begitu banyak pengikut Habib Rizik Syihab, dan saudara harus paham betul, harus tahu betul bahwa mereka bergerak dari seluruh penjuru tempat mereka masing-masing menuju Pengadilan Jakarta Timur itu, di Cakung itu. Sama sekali tidak ada mobilisasi, apalagi pendanaan, disewain mobil, bus, truk, atau apalah, pickup dan sebagainya ya. Nggak ada. Disediakan nanti kamu dapat uang saku sekian, nasi bungkus. Aduh, itu cerita sebelah sana, itu gerombolan belah sana. Saya sebetulnya juga ingin datang ke sana, cuman kalau Allah belum mengizinkan. Saya harus istirahat di rumah karena flu yang lumayan berat. Alhamdulillah sekarang Allah sudah kasih sembuh. Tapi alhamdulillah Bang Edi Channel dengan merilai dari FNN TV turut menyiarkan sidang secara langsung, secara live, dan 2 kali sidang ya. Kemudian yang kedua 1:30 dimulai lagi. Tapi dengan kondisi yang sungguh sangat amburadul. Saudara sekalian, sidang kemarin ada beberapa catatan penting bagaimana sebetulnya saya katakan tadi penguasa menunjukkan kepongahannya, kesombongannya, kezalimannya, sekaligus mempertontonkan kedunguannya. Kenapa? Paling tidak begini, dari sisi kehadiran terdakwa, Habib Rizik tidak dihadirkan. Tidak dihadirkan. Walaupun pengacara bolak-balik minta ini harus dihadirkan. Ini ada beberapa catatan dari orang-orang yang ngerti hukum bahwa soal-soal seperti ini harusnya memang dihadirkan, ya kan? Misalnya tulisan dari Ranum Hamidah, saya nggak tahu ini siapa, tapi tulisannya beredar di media-media sosial, khususnya grup-grup pertemanan WA. Bila terdakwa tidak setuju sidang online, maka hakim wajib menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang yang sama dengan majelis hakim, jaksa, penasihat hukum secara fisik dan langsung. Kalimat paragraf pertamanya menohok. Banyak orang dungu melihat bahwa hadir atau tidaknya terdakwa dalam sebuah proses persidangan adalah hanya perkara teknis semata, kata Ranum Hamidah ini ya.
Penetapan hakim yang hanya mendasarkan pada perma semata tanpa mengubah undang-undang adalah sebuah bentuk kezaliman baru yang dibuat oleh rezim dungu. Rezim zalim, dungu, dan pandir. Ini kata dia loh ya, bukan kata saya nih. Aduh, saya cuma bacain doang nih ya. Saya belum sampai pada tahap itu ngomongnya. Di Amerika saja, negara sekuler yang bukan berdasar Pancasila, untuk mengubah sidang normal menjadi sidang online harus diubah dulu melalui undang-undang ya. Saya loncat saja, ini ada beberapa hal penting ya, disebutkan dalam bahkan Perma nomor 4 tahun 2020 yang menjadi landasan hakim untuk menghadirkan secara online pun disebutkan dalam ketentuan pasal 2 Perma Akwo eksplisit disebutkan bahwa terdakwa pada asalnya dihadirkan di persidangan. Nah, dalam ketentuan pasal 2 disebutkan persidangan dilaksanakan di ruang pengadilan dengan dihadiri penuntut dan terdakwa dengan didampingi atau tidak didampingi penasihat hukum kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wow, sementara di KUHP ya, pasal 154 disebutkan hakim ketua sidang pengadilan yang terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Jadi terdakwa harus dipanggil masuk ke ruangan yang sama. Yang ada hakim, yang ada pengacara, yang ada jaksa, di ruangan yang sama dalam keadaan bebas seandainya terdakwa dalam penjara. Dihadirkan dalam keadaan bebas. Oke. Dalam ketentuan pasal 146-154 KUHP diatur rinci bagaimana terdakwa dihadirkan sejak pemanggilan hingga hadir di hadapan hakim di muka persidangan. Ketentuan mengenai kehadiran terdakwa di persidangan sifatnya mengikat atau imperatif, sementara sidang online sifatnya hanya kondisional atau fakultatif. Jadi memang di sini sekali lagi, ini yang saya bacakan hanya konsumsi orang-orang yang paham, orang-orang yang bermain di sidang-sidang, di pengadilan dan sebagainya. Orang-orang yang bergerak di ranah hukum. Saya dan kita semua banyak kan tidak paham itu. Kan terus terang aja. Saya dan kita semua banyak kan tidak paham dan tidak ngerti, awam lah soal-soal itu. Tapi dengan keawaman kita dan ketidakpahaman kita di sidang-sidang soal pengadilan seperti itu, kita melihat pada tanggal 10 Maret yang lalu, Napoleon Bonaparte, jenderal polisi yang terlibat dalam meloloskan koruptor besar Joko Chandra, dihadirkan dalam sidang. Fisik hadir dalam sidang. Fisik hadir, bos. Hadir dalam sidang fisik. Dan bahkan dia berjoget TikTok di ruang pengadilan. Di ruang sidang, dia joget TikTok. Jadi ini saja menunjukkan betapa, mau ngomong apa lagi? Betapa penguasa itu sangat timpang, sangat tidak adil, sangat memberikan perlakuan yang berbeda antara kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan penguasa, lebih khusus dalam konteks ini antara Habib Rizik Syihab dan kelompok lain yang kesandung masalah. Gila. Kalau alasannya prokes, Habib Rizik dalam sidangnya itu yang dimuat secara langsung oleh FNN dan direlay oleh Bang Edi Channel, itu mengatakan saya sehat, saya tidak kena COVID, saya siap hadir. Dan itu ada kalimat-kalimat yang seru. Saya ingin membacakan buat kita semua bagaimana Habib Rizik menunjukkan kelasnya, kualitasnya sebagai pemimpin umat. Wah, ini dahsyat sekali ini ya. Saya bacakan nih. Di saat imam besar didampingi pengacara Aziz dan kawan-kawan walk out dari ruang sidang online, lalu dihalangi oleh penyidik Mabes Polri untuk tetap sidang online. Akibatnya IB marah. IB itu imam besar ya. Suara IB menggelegar satu gedung. IB semprot penyidik. Anda jangan ikut campur. Ini hak saya sebagai terdakwa. Ini bukan urusan polisi. Minggir, saya mau kembali ke sel. Dan akhirnya beliau kembali ke selnya. Kita memang dengar suara itu walaupun kamera sudah diminta dimatikan oleh beliau. Matikan kamera, tapi suaranya masih menggelegar, memenuhi. Dalam cerita tak berapa lama kemudian 4 jaksa turun ke sel IB, hendak memaksa imam besar kembali sidang online. Akhirnya
IB marah besar. Semua polisi dan tahanan menyaksikan kemarahan IB ini. IB menyatakan dengan keras dan suara lantang, walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online. Walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online. Wow, dahsyat. Top. Emang kelas beliau tuh beda banget ya. Kemudian imam besar menyampaikan sikapnya. Mulai saat ini, jangan jemput saya kecuali sidang offline yang hadirkan saya di ruang sidang. Jika hakim tetap ngotot sidang online, maka silakan sidang dengan jaksa saja. Saya tinggal tunggu vonisnya, mau hukum seumur hidup atau hukum mati sekalipun. Saudara sekalian, ini bentuk perlawanan yang, saya ingin mengatakan bahwa ayat Allah wa makaru makarullah wallahu khairul makirin ini terjadi pada sidang kemarin. Mereka boleh saja menyusun rencana, makar, strategi, perangkap, pemufakatan jahat apapun namanya, silahkan kalian susun. Wallahu khairul makirin wa makarullah. Allah pun akan menyusun rencananya. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rencana. Sidang kemarin, Anda tahu bagaimana ketika Habib bicara dalam protes pun suaranya di noisy. Saya nggak tahu apakah benar-benar gangguan teknis atau diganggu teknisnya gitu loh. Suaranya hilang, ada suara-suara lain, ada berganggu segala macam. Bahkan ada satu buah meme gambar bahwa Habib pun sampai menulis surat kertas tidak terdengar. Memang tidak terdengar. Anda bisa bayangkan nggak dalam sebuah persidangan yang akan menyangkut nasib orang, berapa vonis, berapa tahun hukumannya, vonis pidananya, tahanan kurungannya, tapi komunikasi sama sekali tidak lancar. Komunikasi suara tidak lancar, terputus-putus, berisik dan sebagainya. Komunikasi gambar apalagi hilang-hilang, lambat gerakannya, freeze segala macam. Dan itu dipaksakan oleh hakim. Yang sangat bisa diduga hakim pun mendapat perintah. Kita tahu bagaimana kelas kualitas hakim-hakim kita. Luar biasa. Tapi saudara, saya menyimak bagaimana Munarman, salah satu advokat pembela Habib Rizik, itu kalimat-kalimatnya mantap. Ini namanya persidangan. Ini bukan cuma persidangan, loh, kata dia marah. Ini pengadilan. Kita bukan cuma sekedar bersidang, tapi kita juga mencari dan menegakkan keadilan. Namanya pengadilan, bukan cuma persidangan. Wih. Belum lagi si Habib Novel Bamumin teriak-teriak menunjuk-nunjuk, itu suaranya agak kurang jelas. Aduh, ini Allah jungkir balikan betul-betul. Allah tunjukkan persekongkolan jahat mereka dan mereka menjadi terperangkap oleh persekongkolan jahat itu. Bayangkan bagaimana para hakim yang menjadi dewa-dewa dalam ruang-ruang sidang pengadilan pun kelakep. Dan ketika hakim memarahi jaksa, kenapa terdakwa bisa meninggalkan ruang sidang, jaksa mengeluarkan ucapan yang sungguh sangat, apa menyebutnya, naif. Apalagi, apa ya? Terdakwa melarikan diri, Pak Hakim. Ini yang tidak bisa diantisipasi oleh aparat keamanan. Jaksa mengatakan begitu, saudara. Terdakwa melarikan diri. Pedas adegannya, jelas-jelas ada gambarnya, ada kalimat-kalimatnya. Habib Rizik mengatakan tidak bersedia sidang online. Dan dia sebelum pergi meninggalkan ruangan, berdiri dari bangkunya, dia mengucapkan kalimat-kalimat itu bahwa dia tidak bersedia. Beda jaksa. Wahai jaksa, Anda sarjana hukum, mungkin S2, S3, S8. Masa begitu aja Anda nggak bisa paham, lalu Anda menyimpulkan dia melarikan diri? Aduh, jaksa, kenapa? Apakah karena begitu banyaknya uang yang tidak jelas kehalalan dan haraman yang masuk ke kepala Anda, ke mulut Anda, ke perut Anda? Saya bertanya, bukan menuduh ya. Nanti dibawa lagi pasal-pasal menuduh. Saya cuma bertanya, apakah karena begitu banyak uang-uang, saya tidak katakan haram, begitu banyak uang-uang yang tidak jelas kehalalan keharamannya masuk ke dalam perut Anda, sehingga mulut dan otak Anda menjadi begitu, apa ya, begitu, aduh, susahnya berterima sebut dungu, Anda pintar, lulus sarjana. Terdakwa melarikan diri, Pak Hakim, dan ini tidak diantisipasi oleh aparat keamanan. Bagaimana mungkin disebut melarikan diri, kabur? Aduh, ampun. Itu kan jelas-jelas saya tidak mau disidang secara online. Ya, ini terganggu suara, lalu beliau berdiri dari kursinya dan dia meninggalkan ruangan. Itu tidak lari. Lari gimana sih lari? Kabur gimana sih kabur? Jaksa. Jadi saudara sekalian, saya banyak takjub.
Walaupun tidak beruntung hadir di sana, yang saya dengar dari kawan-kawan yang di lapangan sudah sangat padat dan aparat begitu rupa mengatur sehingga terlampau banyak orang yang tidak bisa masuk ke ruang sidang. Tapi saya beruntung ikut mengikuti secara live streaming dari FNN TV. Selamat teman-teman FNN TV, Anda bukan dengan hebat, Anda bisa menampilkan live secara di ruang sidang, di tempat-tempat lain 2-3 ruangan. Yang itu justru saya tidak lihat dilakukan oleh televisi-televisi profesional yang menelan biaya sangat besar. Dan kita tahu juga bagaimana keberpihakan mereka selama ini. Jadi sidang kemarin betul-betul luar biasa, dahsyat sekali, dan ini sekali lagi menunjukkan kualitas Habib Rizik yang memang bukan kelas kaleng-kaleng. Pantas kalau dia dicintai umatnya, pantas kalau dia dihormati para pengikutnya, dan satu lagi yang pantas betul kalau dia sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Siapa? Penguasa zalim negeri ini. Siapa? Anda tahu siapa? Siapa lagi? Anda tahu siapa sih mereka semua itu. Oke, dari saya begitu saja. Edi Mulyadi untuk Forum News Network. Assalamualaikum.